Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng saya DJ. Bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa terus support channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, baik, di video ini saya akan melanjutkan video tentang hukum tarik-menarik yang kemarin saya upload. Ini adalah video lanjutan teori dari buku The Secret. Oke, pengungkapan rahasia. Rahasia memberikan segala sesuatu yang Anda inginkan, kebahagiaan, kesehatan, dan kekayaan. Anda dapat memiliki atau melakukan segala sesuatu yang Anda inginkan. Kita dapat memiliki apapun yang kita pilih terlepas dari seberapapun besarnya. Rumah seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin menjadi jutawan? Bisnis seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda menginginkan lebih banyak sukses? Apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan? Para pemimpin di masa lalu yang memiliki rahasia ini ingin menyimpan sendiri kekuatannya. Mereka membuat orang-orang mengacuhkan rahasia ini. Orang-orang pergi ke tempat kerja, lalu bekerja, pulang ke rumah. Mereka berada di ban berjalan tanpa daya karena rahasia ini disembunyikan dan hanya diketahui oleh sedikit orang. Di sepanjang sejarah ada banyak orang yang menyembunyikan pengetahuan tentang rahasia ini, dan banyak pula yang telah menemukan jalan untuk menyebarkan pengetahuan ini kepada dunia. Saat telah melihat banyak keajaiban terjadi dalam hidup orang-orang, keajaiban keuangan, keajaiban penyembuhan, keajaiban penyembuhan mental, penyembuhan hubungan, dan lain sebagainya. Semua ini terjadi karena mengetahui cara menerapkan rahasia. Mungkin Anda sudah duduk di sana dan bertanya-tanya, apakah rahasia ini? Saya akan menceritakan bagaimana saya telah memahaminya. Kita semua bekerja dengan satu daya yang tidak terhingga. Kita semua membimbing diri kita dengan hukum-hukum yang persis sama. Hukum-hukum alam dari semesta ini begitu tepat, sehingga kita bahkan tidak mengalami kesulitan dalam membangun pesawat ruang angkasa. Kita dapat mengirim manusia ke bulan, dan kita dapat menghitung pendaratannya dengan ketepatan seperdetik. Dimanapun Anda berada, India, Australia, Selandia Baru, London, Toronto, atau New York, Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, atau ada dimanapun, kita semua bekerja dengan satu daya, satu hukum, hukum tarik-menarik. Yes, rahasianya adalah ketertarikan. Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup Anda itu ditarik oleh Anda, dan segala sesuatu itu tertarik ke diri Anda oleh citra-citra yang Anda pelihara dalam benak, oleh apa yang Anda pikirkan. Apapun yang berlangsung dalam benak Anda menariknya ke diri Anda. Guru-guru besar yang pernah hidup mengatakan kepada kita bahwa hukum tarik-menarik adalah hukum yang paling kuat di semesta. Berbagai agama seperti Hindu, tradisi-tradisi Hermetik, Buddha, Yahudi, Kristen, dan Islam menyampaikan melalui tulisan-tulisan dan kisah-kisah. Tercatat di sepanjang zaman dalam segala bentuknya, hukum ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan kuno sepanjang abad. Meskipun beberapa pihak menyembunyikan pengetahuan ini, tetapi hukum ini selalu ada untuk ditemukan oleh setiap orang. Hukum ini dimulai di awal waktu, telah ada dan akan selalu ada. Ini adalah hukum yang menentukan keutuhan keteraturan semesta. Setiap saat dari hidup Anda dan setiap hal yang Anda alami dalam hidup tidak menjadi soal siapa Anda atau di mana Anda berada. Hukum tarik-menarik membentuk seluruh pengalaman hidup, dan hukum yang sangat berdaya ini melakukannya melalui pikiran-pikiran Anda. Andalah yang mewujudkan hukum tarik-menarik ini, dan Anda melakukannya melalui pikiran-pikiran Anda. Pada tahun 1912, Charles Haanel menjelaskan hukum tarik-menarik sebagai hukum terbesar dan terpasti tempat seluruh sistem penciptaan bergantung. Menurut Anda, mengapa 1% populasi menghasilkan sekitar 96% uang yang pernah dihasilkan?
Apakah menurut Anda ini hanya kebetulan? No, ini dirancang sedemikian rupa. Mereka mengerti sesuatu, mereka mengerti sebuah rahasia, dan sekarang Anda sedang diperkenalkan kepada rahasia ini. Orang-orang yang menarik kekayaan ke dalam hidupnya telah menggunakan rahasia ini. Terlepas dari apakah disadari atau tidak disadari, mereka memikirkan pikiran-pikiran tentang kelimpahan dan kekayaan, dan mereka tidak membolehkan pikiran-pikiran yang sebaliknya memasuki benak mereka. Pikiran utama mereka adalah kekayaan. Mereka hanya mengenal kekayaan dan tiada hal lain yang mengada dalam benaknya, terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak. Pikiran utama tentang kekayaanlah yang mendatangkan kekayaan pada mereka. Inilah tindakan hukum tarik-menarik. Contoh yang sempurna untuk menunjukkan tindakan rahasia dan hukum tarik-menarik adalah yang satu ini. Anda mungkin mengenal orang yang mendapat kekayaan besar telah kehilangan kekayaan semuanya, tapi dalam waktu sebentar mendapatkan kembali kekayaan yang sama besarnya. Dalam kasus ini, terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak menyadarinya, yang terjadi adalah karena pikiran dominan mereka adalah tentang kekayaan. Inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan kekayaannya kembali. Mereka membolehkan pikiran yang menakutkan tentang kehilangan kekayaan memasuki benaknya mereka, sampai pikiran yang menakutkan itu menjadi pikiran dominannya. Mereka membalikan keseimbangan dari pikiran tentang kekayaan ke pikiran tentang kehilangan kekayaan, sehingga mereka kehilangan semua kekayaannya. Tetapi setelah mereka kehilangan semuanya, ketakutan akan kehilangan menjadi menghilang, dan mereka membalikan lagi keseimbangan ke pikiran dominan tentang kekayaan, dan kekayaan mereka kembali lagi. Hukum tarik-menarik merespons pikiran Anda terlepas dari apapun pikiran tersebut. Ketertarikan pada kemiripan. Bagi saya, cara yang paling sederhana untuk memahami hukum tarik-menarik adalah jika saya menganggap diri sebagai magnet, dan saya tahu bahwa sebuah magnet akan menarik sesuatu ke arahnya. Anda adalah magnet yang paling kuat di semesta. Di dalam diri Anda terdapat sebuah magnet yang lebih kuat dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan daya magnetis yang tak terbayangkan ini dipancarkan melalui pikiran-pikiran Anda. So, pada dasarnya hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan akan menarik kemiripan, tetapi sebenarnya kita berbicara di tingkat pikiran, yes. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi, ketika Anda memikirkan sesuatu pikiran, Anda juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri Anda. Berikut ini adalah beberapa contoh yang mungkin pernah Anda alami dari hukum tarik-menarik dalam hidup Anda. Pernahkah Anda mulai memikirkan sesuatu yang tidak terlalu Anda sukai? Dan semakin Anda memikirkannya, tampaknya semakin memburuk, bukan? Ini disebabkan ketika Anda memikirkan sebuah pikiran, hukum tarik-menarik segera mendatangkan lebih banyak pikiran yang serupa kepada Anda. Dalam hitungan menit, Anda sudah mendapatkan begitu banyak pikiran tidak menyenangkan yang serupa dan membuat situasi tampak semakin memburuk. Semakin Anda memikirkannya, semakin kesalah Anda. Mungkin Anda pernah mengalami penarikan pikiran-pikiran yang serupa ketika Anda mendengarkan sebuah lagu, dan kemudian Anda menemukan bahwa lagu itu terus melekat di benak Anda. Lagu itu terus diputar dalam kepala Anda. Ketika Anda mendengarkan lagu itu, meskipun mungkin Anda tidak lagi menyadarinya, Anda memberinya perhatian yang penuh serta memusatkan pikiran kepadanya. Ketika Anda melakukan hal ini, Anda menarik lebih banyak pikiran yang serupa dengan lagu itu, dan dengan demikian hukum tarik-menarik mulai bertindak dan mendatangkan lebih banyak pikiran tentang lagu itu, lebih dan lebih lagi. Tugas kita sebagai manusia adalah memelihara pikiran-pikiran yang kita inginkan, memperjelas apa yang kita inginkan di dalam benak. Dari situ kita mulai membangunkan salah satu hukum terbesar di semesta, dan itulah hukum tarik-menarik. Anda tidak hanya menjadi apa yang paling Anda pikirkan, tetapi Anda juga meraih apa yang paling Anda pikirkan. Hidup Anda sekarang ini adalah cerminan dari pikiran-pikiran di masa lalu. Sampai di sini Anda sudah mengetahui rahasia ini sekarang, dan dengan pengetahuan ini Anda dapat mengubah segalanya. Jika Anda melihatnya di dalam benak, Anda akan menggenggamnya di tangan. Jika Anda dapat memikirkan apa yang Anda inginkan di dalam benak dan menjadikannya pikiran yang dominan, Anda akan mendatangkan keinginan itu ke dalam
pengalaman kehidupan Anda. Dan prinsip itu dapat diringkas dalam 3 kata sederhana. Pikiran menjadi sesuatu. Melalui hukum yang paling berdaya ini, pikiran Anda berubah menjadi sesuatu dalam hidup Anda. Pikiran menjadi sesuatu. Yes, pikiran menjadi sesuatu. Katakan ini kepada diri Anda. Yes, katakan ini kepada diri Anda sendiri dan biarkan merembes ke dalam kesadaran Anda. Pikiran Anda akan menjadi sesuatu. Pikiran Anda akan menjadi sesuatu. Apa yang tidak dipahami sebagian besar orang adalah bahwa sebuah pikiran mempunyai frekuensi. Kita dapat mengukur pikiran itu. Jadi, jika Anda berulang-ulang memikirkan pikiran itu, jika dalam benak Anda membayangkan memiliki mobil baru, memiliki uang yang Anda butuhkan, membangun perusahaan, menemukan sahabat jiwa, dan lain sebagainya. Nah, jika Anda membayangkan seperti apa yang Anda terpikirkan, Anda memancarkan frekuensi tersebut secara konsisten. Yes, pikiran-pikiran memancarkan sinyal magnetis yang menarik ke sejajaran kembali ke arah Anda. Pikiran bersifat magnetis dan pikiran memiliki frekuensi. Selama Anda berpikir, pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta dan pikiran-pikiran itu akan menarik semua hal serupa yang berada di frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang dikirim keluar akan kembali ke sumbernya dan sumber itu adalah Anda. Bayangkanlah seperti ini. Kita mengerti sebuah menara suar stasiun televisi memancarkan siaran melalui suatu frekuensi yang kemudian diubah menjadi gambar-gambar di televisi Anda. Sebagian besar dari kita mungkin tidak sungguh-sungguh memahami cara kerjanya, tetapi kita tahu bahwa setiap saluran memiliki sebuah frekuensi, dan ketika kita memasuki frekuensi itu, kita melihat gambar-gambar di televisi kita. Kita memilih frekuensi dengan memilih saluran, dan dengan demikian kita menerima gambar-gambar yang disiarkan di saluran itu. Jika kita ingin melihat gambar-gambar lain di televisi lain, kita bisa mengubah saluran dan memasuki frekuensi yang baru. Anda adalah menara suar. Yes, dan daya Anda lebih kuat daripada semua menara televisi yang pernah diciptakan di dunia. Anda adalah menara suar yang paling kuat di semesta. Pancaran Anda menciptakan kehidupan Anda dan menciptakan kehidupan di dunia. Frekuensi yang Anda pancarkan menggapai lebih jauh dari kota, negara, dan dunia. Frekuensi itu sendiri bergetar di seluruh semesta, dan Anda memancarkan frekuensi itu dengan pikiran-pikiran Anda. Gambar-gambar yang Anda terima dari penyiaran pikiran Anda bukanlah di televisi ruang keluarga Anda, tetapi gambar-gambar itu adalah gambar-gambar hidup Anda. Pikiran-pikiran Anda menciptakan frekuensi. Pikiran menarik hal-hal yang serupa di frekuensi itu, dan kemudian disiarkan kembali ke Anda sebagai gambar-gambar kehidupan Anda. Jika Anda ingin mengubah sesuatu dalam hidup Anda, ubahlah saluran dan ubahlah frekuensi dengan mengubah pikiran-pikiran Anda. Lihatlah diri Anda berada dalam kelimpahan. Anda akan menarik kelimpahan ke dalam hidup Anda. Ini ampuh untuk setiap orang di setiap saat. Ketika Anda membayangkan diri berada dalam kelimpahan dengan sadar dan kuat, Anda menentukan hidup Anda melalui hukum tarik-menarik. Memang semudah ini, tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa tidak setiap orang menjalani hidup yang mereka inginkan? Oke, diulang ya. Mengapa tidak setiap orang menjalani hidup yang mereka impikan? Masalahnya adalah kebanyakan orang memikirkan apa yang tidak mereka inginkan, dan mereka bertanya-tanya mengapa hal-hal yang mereka tidak inginkan itu terus-terus bermunculan. Satu-satunya sebab mengapa orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah karena mereka lebih memikirkan apa yang tidak mereka inginkan daripada apa yang mereka inginkan. Dengarkan pikiran Anda dan dengarkan kata-kata yang Anda ucapkan. Hukum ini mutlak dan tidak ada kesalahan. Suatu wabah yang paling buruk yang pernah dijumpai manusia ini telah bergolak selama berabad-abad. Wabah itu adalah wabah tidak ingin. Orang terus-terusan memelihara wabah ini ketika mereka terutama memikirkan, membicarakan, bertindak, dan berfokus pada apa yang tidak mereka inginkan.
Yes, tetapi kita adalah generasi yang akan mengubah sejarah karena kita sedang menerima pengetahuan yang dapat membebaskan diri kita dari wabah ini. Ini dimulai dari Anda, dan Anda dapat menjadi pionir dari gerakan pikiran baru ini dengan sekedar memikirkan dan mengucapkan apa yang Anda inginkan. Hukum tarik-menarik tidak mempersoalkan apakah Anda memandang sesuatu sebagai baik atau buruk, atau apakah Anda tidak menginginkannya atau tidak menginginkannya. Ia hanya merespon pikiran Anda. Jadi, jika Anda terus memandangi tumpukan utang, merasa susah karenanya, itulah sinyal yang Anda kirim ke semesta. Misalkan, saya merasa sangat susah karena semua utang ini. Dan Anda hanya mengukuhkan keadaan ini bagi diri sendiri. Anda merasakannya di setiap tingkat keberadaan Anda, dan itulah yang akan Anda dapatkan di dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Hukum tarik-menarik adalah hukum alam. Hukum ini tidak memilih atau semacam personal dan tidak memandang sesuatu sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Ia hanya menerima pikiran Anda dan memantulkannya kembali kepada Anda sebagai pengalaman hidup Anda. Hukum tarik-menarik sekedar memberikan kepada Anda hal-hal yang Anda pikirkan. Yes. Hukum tarik-menarik sangatlah patuh ketika Anda memikirkan hal-hal yang Anda inginkan dan Anda memfokuskan semua niat Anda kepadanya. Hukum tarik-menarik akan memberikan persis seperti apa yang Anda inginkan setiap waktu. Ketika Anda berfokus pada hal-hal yang tidak Anda inginkan, saya tidak ingin terlambat. Kemudian saya tidak ingin terlambat. Kemudian saya tidak ingin terlambat. Maka hukum tarik-menarik tidak mendengar bahwa Anda tidak menginginkannya. Hukum ini mewujudkan hal-hal yang Anda pikirkan. Hal-hal itu akan terus bermunculan. Hukum tarik-menarik tidak membedakan apa yang diinginkan atau apa yang tidak diinginkan. Ketika Anda berfokus pada sesuatu, terlepas dari apapun sesuatu itu, sebenarnya Anda sedang memanggil sesuatu itu untuk hadir. Ketika Anda memfokuskan pikiran Anda pada sesuatu yang Anda inginkan dan Anda mempertahankan fokus itu, pada saat itu juga Anda memanggil apa yang Anda inginkan dengan kekuatan yang terbesar di muka bumi. Hukum tarik-menarik tidak memperhitungkan kata jangan atau tidak atau bukan atau semua kata penolakan lain. Ketika Anda mengucapkan kata-kata penolakan, kata-kata inilah yang diterima oleh hukum tarik-menarik. Saya tidak ingin menumpahkan apapun pada pakaian ini. Saya ingin. Nah ya, saya tidak ingin miskin. Sebetulnya saya ingin miskin. Bingung kan? Oke, nanti ada penjelasan selanjutnya. Yes, saya ingin menumpahkan sesuatu pada pakaian ini dan saya ingin menumpahkan lebih banyak lagi. Saya tidak menginginkan potongan rambut yang seperti ini misalkan. Padahal sebetulnya saya ingin potongan rambut yang buruk. Atau saya tidak ingin ditunda. Sebetulnya kita sedang mengatakan saya ingin penundaan. Atau ketika kita bilang saya tidak ingin orang itu kasar pada saya, sebetulnya kita sedang mengatakan saya ingin orang itu lebih banyak orang lagi yang kasar pada saya. Saya tidak ingin restoran itu menyerahkan meja kami pada orang lain. Sebetulnya kita sedang mengatakan saya ingin restoran itu menyerahkan meja kami atau meja kita kepada orang lain. Kemudian saya tidak ingin sepatu ini menyakiti kaki. Nah, justru yang terjadi adalah saya ingin sepatu itu menyakitkan. Atau kalimat lain, saya tidak dapat menangani semua pekerjaan ini. Sebetulnya kita sedang mengatakan saya menginginkan lebih banyak pekerjaan dibandingkan yang bisa saya tangani. Saya tidak ingin terkena flu, saya ingin kena flu dan lebih banyak penyakit lainnya. Kemudian saya tidak ingin bertengkar. Yes, perhatikan, saya tidak ingin bertengkar, tapi sesungguhnya saya menginginkan lebih banyak pertengkaran. Kemudian jangan berbicara seperti itu pada saya. Perhatikan, jangan berbicara seperti itu pada saya. Tapi sesungguhnya, saya ingin kamu berbicara seperti itu pada saya, dan saya ingin orang-orang lain berbicara seperti itu juga pada saya. Bingung kan? Nah, ini adalah sebuah rahasia. Oke? Hukum tarik-menarik memberikan apa yang Anda pikirkan. Titik.
Hukum tarik-menarik selalu bekerja terlepas dari apakah Anda mempercayainya, memahaminya, atau tidak. Hukum tarik-menarik adalah hukum penciptaan. Para ahli fisika kuantum mengatakan pada kita bahwa seluruh semesta muncul dari pikiran. Anda menciptakan hidup Anda melalui pikiran-pikiran Anda dan hukum tarik-menarik. Setiap orang melakukan hal yang sama. Hukum ini bukan hanya bekerja jika Anda memahaminya. Hukum ini akan selalu bekerja dalam hidup Anda dan hidup setiap orang di sepanjang sejarah. Ketika Anda menyadari hukum besar ini, Anda dapat menyadari betapa sangat berdayanya Anda karena dapat mewujudkan hidup Anda dengan memikirkannya. Hukum ini bekerja sebanyak Anda berpikir. Setiap kali pikiran Anda mengalir, hukum tarik-menarik bekerja. Ketika Anda memikirkan masa lalu, hukum tarik-menarik bekerja. Ketika Anda memikirkan masa kini atau masa depan, hukum tarik-menarik juga bekerja. Hukum ini berproses terus-menerus. Anda tidak menekan tombol istirahat atau berhenti. Hukum ini tetap terus bertindak seperti pikiran Anda, terlepas dari apakah kita menyadarinya atau tidak. Kita terus berpikir dalam sebagian besar waktu kita. Jika Anda berbicara atau mendengarkan seseorang, Anda berpikir. Jika Anda membaca koran atau menonton televisi, Anda berpikir. Ketika Anda mengenang masa lalu pun, Anda berpikir. Ketika Anda mempertimbangkan sesuatu di masa depan, Anda berpikir. Ketika Anda mengemudi, Anda berpikir. Ketika Anda bersiap di pagi hari, Anda juga berpikir. Bagi banyak orang, satu-satunya waktu ketika kita tidak berpikir adalah ketika tidur. Tetapi, no, tidak seperti itu. Tetapi daya-daya ketertarikan masih beroperasi pada pikiran-pikiran terakhir sebelum kita tertidur. Jadi, pikirkan hal-hal yang baik sebelum kita tidur. Penciptaan selalu terjadi. Setiap kali seorang mempunyai pikiran atau cara berpikir kronis yang panjang, ia sedang berada di dalam proses penciptaan. Sesuatu akan mewujud dari pikiran-pikirannya. Apa yang sedang Anda pikirkan saat ini menciptakan kehidupan masa depan Anda. Anda menciptakan hidup Anda dengan pikiran-pikiran Anda. Karena Anda selalu berpikir, Anda selalu mencipta. Apa yang paling Anda pikirkan atau fokuskan adalah apa yang akan muncul dalam hidup Anda. Seperti semua hukum alam, ada kesempurnaan total di dalam hukum ini. Anda mencipta hidup Anda. Apapun yang Anda tanam akan Anda tuai. Pikiran-pikiran Anda adalah benih dan panen yang akan Anda petik akan bergantung pada benih yang Anda tanam. Jika Anda mengeluh, hukum tarik-menarik akan mendatangkan lebih banyak situasi yang Anda keluhkan ke dalam hidup Anda. Jika Anda mendengar seseorang mengeluh dan Anda berfokus pada hal itu, bersimpati kepadanya, menyetujuinya, saat itu juga Anda menarik lebih banyak situasi kepada diri Anda untuk sesuatu hal yang sifatnya adalah keluhan. Hukum tarik-menarik ini sekedar memantulkan dan memberikan kembali apa yang Anda fokuskan dalam pikiran Anda. Dengan pengetahuan yang sangat berdaya ini, Anda dapat mengubah setiap situasi dan peristiwa dalam hidup Anda sepenuhnya dengan mengubah cara berpikir Anda. Kekuatan benak Anda. Anda menarik pikiran-pikiran utama yang Anda pelihara di dalam kesadaran kepada diri Anda. Terlepas dari apakah pikiran-pikiran itu Anda sadari atau tidak, itulah intinya. Terlepas dari apakah masa lalu Anda menyadari pikiran-pikiran Anda atau tidak. Sekarang ini Anda menyadarinya. Saat ini juga dengan mengetahui rahasia ini, Anda terbangun dari tidur yang dalam dan menjadi sadar. Sadar akan pengetahuan ini, sadar akan hukum tarik-menarik, sadar akan kekuatan yang Anda miliki melalui pikiran Anda. Bila Anda mengamati rahasia ini, kekuatan pikiran dan kekuatan niat dalam hidup sehari-hari dengan cermat, Anda akan melihat bahwa semuanya ada di sekeliling kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka mata dan melihat. Anda dapat melihat hukum tarik-menarik di mana-mana. Anda menarik sendiri segala sesuatu kepada diri Anda. Orang-orang, pekerjaan, situasi, kesehatan, kekayaan, utang, kegembiraan, mobil yang Anda kendarai, dan komunitas dimanapun Anda berada, Anda menarik itu semua ke diri Anda sendiri. Seperti magnet. Apa yang Anda pikirkan adalah apa yang Anda wujudkan. Seluruh hidup Anda adalah perwujudan dari pikiran-pikiran yang berlangsung dalam benak Anda. Semesta ini adalah semesta inklusif yang merangkul, bukan semesta eksklusif yang menolak.
Tidak ada pengecualian dalam hukum tarik-menarik. Hidup Anda adalah cerminan dari pikiran-pikiran dominan Anda. Semua makhluk hidup di planet bumi ini beroperasi melalui hukum tarik-menarik. Bedanya, manusia memiliki akal yang dapat memilah. Manusia dapat menggunakan kehendak bebas untuk memilih pikiran mereka. Manusia memiliki daya untuk sengaja berpikir dan mencipta seluruh kehidupan dengan akal mereka. Saya bukan berbicara tentang pikiran yang muluk atau kegilaan hayalan. Saya berbicara dari pengertian yang lebih mendalam dan mendasar. Fisika kuantum sungguh-sungguh mulai menunjuk pada penemuan ini. Dalam fisika kuantum dikatakan bahwa Anda tidak mungkin memiliki sebuah semesta yang tidak dirasuki akal, dan bahwa sesungguhnya akal membentuk segala sesuatu yang ada. Jika Anda berpikir tentang analogi menara penyiaran yang paling kuat di semesta, Anda akan melihat korelasi yang sempurna dengan kata-kata Dr. Wolf. Akal Anda memberikan pikiran-pikiran dan gambar-gambarnya disiarkan sebagai pengalaman hidup Anda. Anda bukan saja dapat menciptakan kehidupan Anda dengan pikiran-pikiran Anda, tetapi pikiran Anda dengan kuat menyumbang penciptaan dunia. Bila Anda menganggap diri tidak cukup berarti dan tidak memiliki kekuatan di dunia ini, cobalah berpikir kembali. Sebenarnya, akal Anda membentuk dunia di sekitar Anda. Karya serta penemuan yang menakjubkan dari para fisikawan kuantum selama 80 tahun terakhir telah mendatangkan pemahaman yang lebih besar kepada kekuatan yang tak terbayangkan dari akal manusia. Karya mereka sejajar dengan kata-kata pemikir besar dunia seperti Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishnamurti, dan Buddha. Bila Anda tidak mengerti hukum ini, tidaklah berarti Anda harus menolaknya. Mungkin Anda tidak mengerti listrik, yes, tetapi Anda menikmati manfaatnya. Saya tidak mengetahui cara kerjanya, tetapi saya tahu satu hal ini. Anda dapat memasak makan malam seseorang dengan listrik, dan Anda juga dapat memasak orang itu. Ketika orang-orang mulai mengerti rahasia besar, seiring kali mereka menjadi takut terhadap semua pikiran-pikiran negatif yang mereka miliki. Mereka perlu mengetahui bahwa telah dibuktikan secara ilmiah bahwa sebuah pikiran afirmasi yang meneguhkan adalah ratusan kali lebih kuat daripada sebuah pikiran negatif. Ini menghapus pikiran tersebut. Diperlukan banyak pikiran-pikiran negatif dan pemikiran negatif yang terus-menerus untuk mendatangkan sesuatu yang negatif ke dalam hidup Anda. Bagaimanapun, jika Anda terus memikirkan pikiran-pikiran negatif dalam waktu yang lama, pikiran tersebut akan muncul dalam hidup Anda. Jika Anda khawatir karena mempunyai pikiran yang negatif, Anda akan menarik lebih banyak kekhawatiran tentang pikiran negatif Anda dan sekaligus menggandakannya. Putuskan sekarang juga bahwa Anda hanya akan memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Pada saat yang sama, nyatakan kepada semesta bahwa semua pikiran baik Anda sangatlah kuat dan semua pikiran negatif Anda sangatlah lemah. Oke, syukurlah ada penundaan waktu, sehingga semua pikiran Anda tidak mewujud secara seketika. Kita akan mengalami kesulitan jika semua pikiran mewujud bersamaan. Unsur penundaan waktu menguntungkan Anda. Penundaan juga memberi kesempatan kepada Anda untuk menilai ulang, memikirkan apa yang Anda inginkan, dan membuat pilihan baru. Semua daya untuk penciptaan hidup Anda tersedia pada saat ini juga, karena pada saat inilah Anda sedang berpikir. Jika Anda mempunyai beberapa pikiran yang tidak akan bermanfaat ketika terwujud, saat itu juga Anda dapat mengubah pikiran Anda. Anda dapat menghapus pikiran-pikiran sebelumnya dan menggantikannya dengan pikiran-pikiran yang baik. Waktu berpihak kepada Anda karena Anda dapat memikirkan pikiran-pikiran baru serta memancarkan frekuensi baru sekarang juga. Anda ingin menyadari pikiran-pikiran Anda dan memilih pikiran dengan cermat, dan Anda ingin melakukannya dengan gembira karena Anda adalah karya besar dari hidup Anda sendiri. Anda adalah Michelangelo dari hidup Anda sendiri. Patung David yang Anda ukir adalah diri Anda sendiri. Salah satu cara untuk menguasai pikiran adalah belajar menenangkan akal.
Tanpa kecuali, setiap guru dalam buku ini menggunakan meditasi sebagai praktik hariannya. Baru setelah menemukan rahasia besar inilah saya menyadari betapa berdayanya meditasi. Meditasi menenangkan akal, membantu mengendalikan pikiran, dan menghidupkan kembali tubuh Anda. Kabar gembiranya adalah bahwa Anda tidak harus menyisihkan waktu untuk bermeditasi. Hanya 3-10 menit sehari sebagai awal sudah akan sangat berdaya untuk mengendalikan pikiran. Untuk menyadari pikiran-pikiran Anda juga dapat menetapkan niat. Saya adalah tuan dari pikiran saya. Sering-seringlah mengatakannya ketika Anda meditasi, dan ketika Anda memelihara niat itu dengan adanya hukum tarik-menarik, Anda akan menjadi seperti yang Anda niatkan. Sekarang Anda menerima pengetahuan yang akan memampukan Anda menciptakan diri Anda sendiri, versi Anda yang paling luar biasa. Kemungkinan itu sudah hadir pada frekuensi kalimat versi diri Anda yang paling luar biasa. Putuskan Anda ingin menjadi apa, melakukan apa, dan memiliki apa. Pikirkan pikiran-pikiran itu, pancarkan frekuensinya, visi Anda akan menjadi lebih hidup. Visi Anda akan menjadi hidup Anda. Niat Anda akan menjadi pengalaman Anda. Oke, ringkasan dari teori ini adalah rahasia besar kehidupan adalah hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi ketika Anda memikirkan sesuatu pikiran, Anda juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri Anda. Pikiran bersifat magnetis dan pikiran memiliki frekuensi. Ketika Anda memikirkan pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta, dan secara magnetis pikiran akan menarik semua hal serupa yang berada di frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang dikirim keluar akan kembali ke sumbernya, yaitu adalah Anda. Anda seperti sebuah menara penyiaran yang memancarkan frekuensi dengan pikiran-pikiran Anda. Jika Anda ingin mengubah sesuatu di dalam hidup Anda, ubahlah frekuensi dengan mengubah pikiran Anda. Pikiran yang sedang Anda pikirkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan Anda. Apa yang paling Anda pikirkan atau yang Anda fokuskan akan muncul sebagai hidup Anda. So, pikiran Anda akan menjadi sesuatu. Terima kasih, saya DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.